Iris Yeti Dirk de Boele. Nama lahirnya, nama yang mewakili ayah Polandia dan ibu Cirebon, Jawa Barat. Tapi publik kemudian mengenal dia dengan Iris Bella. Sejak kecil hidupnya penuh warna, bukan semata karena ia terlahir sebagai anak blasteran, tetapi lebih karena ia dan keluarganya selalu berpindah dari satu kota ke kota lain. Aku sih masa kecilnya, aku selalu pindah-pindah dari kecil. Aku lahir di Cirebon 7 atau 8 tahun, abis itu aku pindah ke Bali. Pindah ke Bali hampir 5 tahun, lalu aku pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung setahun, lalu aku pindah sekarang ke Jakarta sampai saat ini, nggak pindah-pindah. Cuman ya memang dari kecil lah begitu. Dan itu juga stay di satu kota juga, tapi kayak rumah tuh ngontrak. Jadi hampir setiap 2 tahun tuh pasti kita pindah, pasti pindah. Jadi nomaden lah pokoknya kehidupannya. Hidup nomaden meski menimbulkan banyak kesulitan, Bella toh tetap menikmatinya. Sebab dari situ pula ia banyak menimba pengalaman dan yang begitu melekat dalam benaknya adalah sepenggal kisah hidup di Pulau Dewata Bali. Seru sih, banyak banget pengalaman, banyak. Apalagi kan aku pindah-pindah ya gitu. Dan aku juga sempat tinggal di Bali kan. Maksudnya kadang-kadang kalau dipikir-pikir Bali juga tuh bukan seperti Indonesia sih, karena memang banyak orang asing dan kehidupannya juga lebih ke barat-baratan. Jadi sempat merasakan itu juga. Terus sempat tinggal di Bandung lagi, tiba-tiba dari ya hidup yang di Bali gitu, tiba-tiba langsung ke sekolahan Muslim yang tadinya aku ke sekolah tuh pakai kaos doang, nggak ada uniformnya tuh kaos doang, seragam kaos. Bawahnya terserah kita mau pakai apa, mau pakai celana pendek pun juga nggak masalah gitu. Lalu aku pindah ke Bandung. Nah ke Bandung itu aku pakai rok panjang terus aku pakai lengan panjang. Ya masuk ruangan tuh harus assalamualaikum kayak gitu. Pokoknya gitulah. Bella kecil sangatlah kontras dengan Bella yang dikenal publik sekarang. Jika publik ini mengenal dia sebagai sosok gadis yang kalem dan feminim, Bella kecil adalah bocah super tomboy. Aku waktu sekolah dulu emang lumayan tomboy sih termasuknya, terus lebih kayak gila olahraga. Sama sekali dulu aku nggak ada cita-cita untuk jadi artis, apalagi untuk syuting kayak gitu. Drama aja di sekolah dulu nggak suka. Aku tuh pasti olahraga terus gitu. Apalagi di Bali itu kan kita selalu lawan antar sekolah. Misalnya sekolah aku itu lawan sekolah Perancis, sekolah Inggris, apa pokoknya segala macam kita selalu menang apapun itu. Namanya kan BSSC ya. BSSC itu panjangan dari apalah nggak tahu, lupa. Pokoknya BSSC itu setiap 3 bulan tuh ganti-ganti. Pertama misalnya basket, itu kita menang. Terus kayak soccer, terus kita menang. Volley, ya pokoknya gitulah. Pokoknya tim aku tuh juara lah untuk kalangan umur kita. Kalau waktu di Bali itu teman-teman aku juga dari berbeda negara. Ada yang dari Prancis, ada yang orang Jepang, ada yang orang Cina, ada yang orang Kanada. Pokoknya macam-macam negara deh. Dan itu kita 7 orang itu tuh berbeda-beda gitu. Lucu sih. Terus kita misalnya lagi mau tanding di mana kita naik truk, bukan truk, kayak jeep terbuka gitu, lucu-lucu deh. Juga pesona kecantikan Bella yang terpancar saat ini mungkin tak terlihat ketika ia masih kanak-kanak. Sebab bila kini Bella akrab dengan make up, dulu Bella adalah anak yang jarang mandi. Kayak males mandi, terus jarang nyisir, apa segala macam gitu sih. Cuman yang aku inget ya hal-hal kayak gitu sih. Aku tiba-tiba pulang, mama sering dapet telepon, aku tiba-tiba kena serangan ubur-ubur. Terus aku sering banget kayak diam-diam belajar naik motor, terus nabrak orang, kayak walaupun orang nggak minta ganti rugi sih, cuman kayak pulang-pulang nggak bilang-bilang. Bella beruntung, kedua orang tuanya tidak pernah mengekang dia. Ibunya tidak pernah memaksa dia untuk tampil feminim. Meski terkadang ulahnya kerap bikin sang bunda pusing. Aku tuh dulu suka sama binatang ya, terus suka banget. Nah ada satu rumah, ini dia punya anjingnya lucu-lucu banget. Suatu hari aku manjat rumah orang itu, aku nggak kenal itu orang siapa, dan akhirnya pas aku masuk ke dalam, tiba-tiba yang punya rumah datang. Gila gak? Dan itu pas pintunya dibuka,
Terus aku langsung kabur loh, mungkin mereka pikir aku pencuri atau apa nggak tahu. Padahal aku cuma pengen megang anjingnya doang. Jadi anjingnya tuh di halaman rumahnya gitu. Aku manjat pagar ya gitu. Nggak kenal. Nggak tahu tuh orang masih inget nggak ya? Maaf ya. Pernah kok nangis-nangis pengen pulang. Apalagi kan dulu-dulu ya aku nggak bisa acting, dimarahin sutradara, dimarahin lawan main, dimarahin senior gitu kan, terus sampai pagi.